mengawasi pelayanan publik ya, yang merupakan instansi pemerintah atau yang BUMD, BUMN dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya misalnya yang mengawasi ombudsman ini siapa? Ya, yang mengawasi pengawas ini siapa? Karena jangan sampai ada sebuah lembaga tidak ada pengawasannya. Karena tidak ada pengawasannya nanti akan terjadi abuse of power, akan terjadi kekuasaan yang absolut seperti itu. Kira-kira yang mengawasi ombudsman ini siapa? Kalau di KPK kita sekarang sudah ada dewas misalnya seperti itu. Terima kasih. Apa sih kewenangan ya? Kewenangan dari ombudsman. Saya ini barangkali termasuk orang yang tidak pernah baca terkait dengan ini. Maka dengan kita tahu bahwa ombudsman itu apa, secara hierarki dia bernaung di kementerian apa, Kementerian Menpan RBK, Menpan apa namanya, Kementerian Info dan Telekomunikasi atau lembaga. Nah, ini dengan demikian maka akan kita tahu tugas-tugasnya. Karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman ya, bahwa kita masing-masing satker ini, termasuk lembaga kami kan sudah punya SOP sendiri-sendiri. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita ini berhubungan dengan instansi lain. Apa yang saya mau sampaikan bahwa ternyata SOP kita dalam hal pelayanan prima itu berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, apakah ombudsman bisa mengoreksi atau menegur instansi yang kira-kira menurut kita SOP-nya kok kayak lelet begitu ya? Banyak tuh ya, jadi saya tidak sebut karena banyak instansi yang pernah saya masuki, ternyata kita lebih baik. Minta maaf, pengadilan lebih baik, Mahkamah Agung lebih baik. Karena kami kalau jelas, kalau Mahkamah Agung itu ada pembinaan apa namanya, pengawasan tingkat pertama, tingkat banding, kemudian ada bawas. Nah itu pengawasan melekat kami, fungsional struktural. Nah sekarang terkait dengan pelayanan publik ini berbeda, sekali lagi berbeda loh. Apa ada nggak kewenangan ombudsman untuk menegur ketika ada laporan dari masyarakat? Ini loh, instansi ini kan kadang-kadang kalau masyarakat awam itu, masyarakat awam itu kan hanya ngomong sendiri menggerutu, instansi ini kok kayak begini ya pelayanannya, kok lelet, saya berjam-jam dulu. Nah, ketika ada laporan ke ombudsman, punya tidak kewenangan ombudsman untuk menegur instansi tersebut? Saya kira itu. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah di dalam menentukan sebuah langkah yang strategis, dalam arti kita melakukan suatu perubahan di dalam satker kita, itu pasti kita akan melakukan riset terlebih dahulu, yaitu melakukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, tadi yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber lebih ke nuansa strength dan opportunities, kekuatan dan peluang aja yang disampaikan. Tapi kita belum melihat adanya weakness dan threat, adanya kelemahan dan ancaman apa yang akan kita dapatkan ketika kita melangkah dari awalnya pelayanan publik secara offline menjadi online, karena ini menyangkut media sosial. Itu yang pertama. Jadi minta penjelasan terkait dengan masalah apa kelemahan dan ancaman yang akan kita hadapi ketika kita melaksanakan pelayanan publik secara online atau media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih menyangkut terkait dengan pembahasan teman-teman yang tadi sebelumnya, terkait dengan hubungan antara ombudsman dengan Mahkamah Agung, dalam hal ini antar instansi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, ombudsman kepada Mahkamah Agung, atau dalam hal ini kita di sini di wilayah Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Secara konkret, bagaimana cara mengawasi ombudsman terhadap pelayanan publik kita secara media sosial, secara online? Apakah sudah ada riset ketika narasumber dan hadir di sini? Karena tema kita adalah meningkatkan kualitas, artinya narasumber harus mempunyai dulu nih data yang asli. Data sekarang, kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama sewilayah NTT secara media sosial itu harus ditingkatkan kualitasnya. Yang awalnya mungkin levelnya 5, itu harus ditingkatkan ke 7. Yaitu kira-kira riset yang telah dibangun oleh ombudsman seperti apa? Terima kasih. Kami terkait dengan e-government. Jadi penjelasan yang terkait dengan e-government itu penjelasan yang sungguh-sungguh
menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di era disrupsi. Jadi semua kita dibutuhkan kesadaran, adaptasi untuk kita harus masuk ke fase ini, fase di mana semua dituntut menggunakan digital. Konteks Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik dalam konteks bermedia sosial itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, tetapi sekian banyak kementerian lembaga yang melakukan pengawasan, yang melakukan pelayanan publik, yang kemudian dituntut akselerasi dari Ombudsman untuk melakukan pengawasan baik offline maupun online. Itu yang mungkin perlu kami tanya sedikit. Kira-kira prosesnya seperti apa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman ini bisa berjalan secara efektif? Karena kalau kita bicara tentang kapasitas, ya kapasitas kita sudah tidak diragukan. Mulai dari orang Adonara, Pak Darius Bedaraton selaku Kepala Ombudsman, sampai di Ibu Laini orang Ruteng, orang kota, itu saya kira semua orang sudah paham bahwa kita tidak sedang berbicara tentang kualifikasi. Kita sedang berbicara tentang bagaimana menggerakkan sistem ini sehingga sistem ini bisa berjalan dan memberikan efek positif terhadap kinerja satu lembaga. Nah, bagi kami semua hal yang disampaikan oleh Ibu Laili itu menjadi suatu kebanggaan karena katanya Pengadilan Tinggi Agama Kupang beserta lembaga peradilan yang berada di bawahnya sewilayah Nusa Tenggara Timur ini itu sudah menerapkan e-government yang cukup diandalkan dan cukup memuaskan bagi pimpinan Ombudsman, tetapi itu baru tampak casingnya. Mungkin belum tentu ketika dikonfirmasi, dikonfrontir dengan apa yang sedang terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Bisa jadi ada penyimpangan. Ketika ada penyimpangan, bagaimana Ombudsman melihat itu secara efektif sehingga mungkin tidak melalui pengaduan pun Ombudsman bisa memberikan solusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang berada di Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun berada di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Lalu pertanyaan dari Bapak Hakim tadi ya terkait dengan tangible ini. Bapak Hakim ya betul Pak ya? Ya. Jadi untuk terkait dengan tangible ini ada beberapa produk di pengadilan agama atau di pengadilan tinggi agama. Lalu bagaimana untuk mensiasatinya ketika produknya banyak Bapak Ibu? Nah hal ini juga sering kami sampaikan ketika melaksanakan survei karena salah satu kategori yang kami nilai adalah produk pelayanan. Nah, produk pelayanan kan ada banyak. Kita bisa tidak mungkin semua produk pelayanan kita buat SOP-nya terus ditempel penuh dinding Bapak Ibu, penuh dinding. Jadi salah satu solusinya kita bisa membuat dalam bentuk booklet atau pamflet. Jadi untuk pelayanan ini daftar produk pelayanannya dipampang misalkan, terus nanti kita tinggal buat booklet atau pamflet untuk pelayanan apa ya, misalkan pendaftaran perkara perdata mungkin ya, itu satu booklet gitu. Untuk produk yang lain satu booklet gitu. Dan ditaruh di ruang pelayanan, bukan disembunyikan di laci gitu. Jadi maksudnya tangible itu seperti itu, mudah diakses oleh masyarakat gitu. Jadi tidak harus ditempel, kalaupun produknya sedikit ya ditempel boleh. Jadi dengan melihat nilai estetikanya juga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau asal-asal ditempel itu masyarakat pusing, dimasuk ini kayak koran di dinding gitu ya. Gitu. Jadi dipertimbangkan, dibahas bersama di dalam jajaran instansi itu kira-kira keputusan yang terbaik apa, kita buat pamflet kah, booklet kah gitu. Lalu bisa juga dimasukkan di dalam website gitu. Nah website ini kan atau media sosial gitu. Instagram ini kan sekarang ada fitur story yang bisa disimpan gitu. Jadi nanti tinggal adminnya berikan penomoran saja produk pelayanan, terus nanti berikutnya standar pelayanan gitu. Jadi sebenarnya solusi-solusi itu ada begitu Bapak Ibu, tidak harus ditempelkan semua. Kalaupun sedikit boleh ditempel. Lalu, nah pertanyaan kedua ini bagus sekali.
ini siapa yang mengawasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas? Baik, ini saya ceritakan. Ombudsman ini adalah lembaga negara, Bapak Ibu. Jadi kami itu tidak ada dalam satu tidak berada di bawah satu kementerian. Ya, kami lembaga sendiri, lembaga independen. Jadi kami berdiri sendiri, bertanggung jawabnya kepada masyarakat dan kepada presiden. Jadi kami itu tanggung jawabnya hanya kepada dua itu. Kepada presiden setiap akhir tahun ya kami menyerahkan laporan tahunan bagaimana kinerja kami, apa yang kami awasi, kajian-kajian yang apa yang kami lakukan gitu. Itu kami laporkan semuanya kepada presiden. Dan yang berikut adalah masyarakat. Jadi kami di Ombudsman ini memang belum ada dewan pengawas, Bapak Ibu. Ini saran yang bagus, nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan bagaimana kalau Ombudsman itu punya dewan pengawas. Karena sampai saat ini memang belum ada dewan pengawas. Kami itu hanya punya satu sistem namanya whistleblower system, WBS. Jadi, kami juga punya pengawas internal, ada inspektorat kami. Jadi ketika misalkan ada asisten ombudsman atau pimpinan ombudsman kemudian melakukan maladministrasi di luar pada saat melakukan pengawasan, masyarakat itu silahkan membuat pengaduan kepada whistleblower system kami. Ada nomor kontaknya di website kami, ada juga formnya yang bisa langsung diisi oleh masyarakat. Masyarakat mau identitasnya dirahasiakan, monggo silahkan. Tapi laporan-laporan itu harus secara runut gitu, sehingga nanti inspektorat yang melakukan pemeriksaan kepada kami pun dia bisa memeriksa dengan baik. Jadi kan ada beberapa laporan-laporan dari whistleblower system itu hanya 1-2 kalimat. Jadi inspektorat juga ketika turun ya gampang saja dibantahkan gitu. Kalau bisa ada bukti. Gitu. Jadi semuanya, bahkan bukan hanya melapor kepada ombudsman, saya yakin juga instansi-instansi lain ketika mau melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dilaporkan melalui WBS itu tadi, tentunya juga membutuhkan bukti. Jadi kami yaitu tadi tanggung jawab kami hanya kepada dua, yaitu kepada tiga saja, kepada Allah. Jadi kepada Allah, kepada presiden, dan kepada masyarakat. Ya, bekerja di pelayanan publik, Bapak Ibu, yang ini yang saya pahami sendiri bahwa saya sangat senang ketika saya masuk dan bekerja untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena ini satu bagian dari ibadah. Nah, selain kita mencari maisha, mencari pendapatan, kita juga beribadah, gitu. Kita berbuat baik kepada orang, gitu. Ini kita mendapatkan pahala seperti itu. Jadi tanggung jawab kita itu tadi kepada Allah, kepada presiden dan kepada masyarakat. Lalu yang berikut dari Pengadilan Agama Ruteng. Ini Bapak Sekretaris, Pak ya. Apa saja kewenangan ombudsman, terus tugas-tugas ombudsman seperti apa? Apakah ombudsman bisa menegur jika instansi pemerintah tersebut lelet? Itu Bapak, kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di Ombudsman, insan Ombudsman biasanya. Jadi kami memegang ada satu buku saku. Buku saku ini berisi 2 undang-undang yang menjadi patokan kami dalam bekerja. Undang-Undang Nomor 37 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi 2 undang-undang ini adalah istilahnya itu rambu-rambu kami dalam melakukan tugas dan kewenangan. Jadi di pasal 7 itu adalah tugas kami. Jadi selain memberikan pengawasan terhadap pelayanan publik, kami juga bertugas yang pertama menerima laporan atas dugaan maladministrasi. Itu tugas kami. Jadi selain mengawasi, kami juga menerima pengaduan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Lalu kami juga melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang disampaikan itu. Lalu kami juga menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman. Kami melakukan investigasi, kami juga membangun jaringan dengan melaksanakan beberapa koordinasi. Nah, salah satunya hari ini gitu. Ini adalah tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada ombudsman di mana saya hadir untuk kemudian melakukan koordinasi dengan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan seluruh pengadilan agama wilayah NTT. Lalu kewenangan kami, yaitu tadi sesuai dengan tugas kami. Kami juga berwenang untuk memberikan pengawasan, kami juga berwenang untuk meminta keterangan terhadap laporan. Jadi untuk pengaduan masyarakat itu Bapak Ibu, jadi tugas ombudsman itu tadi menerima pengaduan itu rangkaiannya lumayan panjang. Jadi ketika masyarakat membuat pengaduan kepada ombudsman baik itu melalui media sosial ataupun datang langsung ke kami ataupun surat, email dan lain-lain, ketika datang melaporkan kepada ombudsman kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan ini ya kami seperti penyidik lah kurang lebih gitu. Kami datang ke instansi tersebut atau kami mengundang instansi tersebut di ombudsman untuk kami ambil keterangannya. Ini yang dilaporkan seperti ini, poin-poin yang kami. Jadi sebelum kami melakukan permintaan keterangan ataupun kami melakukan investigasi terlebih dahulu, tentunya kami melakukan telaah undang-undang terlebih dahulu. Kami lihat dulu nih apakah informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini memang sudah melenceng dari aturan atau tidak. Jadi kalau misalkan sudah melenceng dari aturan, baru kami turun melakukan investigasi atau meminta klarifikasi.
Kalau tidak, kami bisa tutup saat itu juga ketika memang di aturan sudah mengatur bahwa oh memang yang dilaporkan sudah sesuai undang-undang kok, bukti-buktinya sudah ada cukup, ya sudah kita tutup. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak untuk tugas dan kewenangan ombudsman. Lalu kira-kira apakah ombudsman bisa menegur jika instansi itu SOP-nya berbeda? Tentu bisa sekali gitu. Jadi misalkan Bapak ke kantor Dukcapil Ruteng gitu, terus Dukcapil Ruteng itu harusnya di SOP di situ dipajang 1 hari, ternyata 3 tahun nggak terbit-terbit. Lapor Pak ke ombudsman. Bisa lapor ke ombudsman. Nanti Bapak atau sekarang saja deh bisa dicatat nomor saya. Itu nanti bisa Bapak-bapak sekalian kalau mendapatkan pelayanan publik yang kurang baik dari instansi penyelenggara pelayanan publik, itu bisa langsung hubungi saya. Nanti akan saya alihkan ke petugas verifikasi laporan. Jadi saya nanti akan bantulah untuk koordinasi dengan petugas verifikasi bagaimana. Jadi kami di ombudsman ini ada 3 keasistenan Bapak Ibu. Ada pencegahan maladministrasi yang terkait dengan bagaimana sih kita mau mencegah terjadinya maladministrasi ini. Lalu yang berikut ada tim pemeriksaan dan verifikasi laporan. Itu adalah keasistenan yang bertugas untuk menerima pengaduan masyarakat. Jadi laporan masyarakat yang masuk ini baik itu melalui saya, melalui Bapak Darius pimpinan kami, atau melalui staf kami, bahkan nomor-nomor kami pun sudah di-share di semua loket-loket pelayanan publik. Ketika ada pengaduan masuk, kami langsung share di satu grupnya, grup khusus laporan, dan di situ nanti langsung dikelola oleh tim penerimaan dan verifikasi laporan. Jika sudah sesuai, dan tim verifikasi ini melihat syarat-syarat tadi, syarat formil dan syarat material untuk melapor ke ombudsman. Jika sudah memenuhi kedua syarat tersebut, kami akan rapatkan dulu apakah ini masuk kewenangan atau tidak, lalu masuklah ke tim saya saat ini, yaitu tim pemeriksa laporan. Di tim itu nanti ketika memang secara aturan, secara undang-undang sudah sesuai akan ditutup. Jika memang tidak sesuai dengan undang-undang, kami akan minta keterangan. Nah, hasil akhir dari pemeriksaan kami di tingkat perwakilan Bapak Ibu itu adalah laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP namanya. Jika tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari, kami akan teruskan ke tim namanya di pusat, tim respon, untuk menerbitkan rekomendasi. Nah, di undang-undang ini sendiri itu hanya disebutkan rekomendasi, tapi LAHP ini disebutkan dalam peraturan ombudsman sendiri Bapak Ibu. Nah, untuk rekomendasi ini sifatnya wajib dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka ada sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada atasan terlapor. Jadi atasan terlapor pun kena, terlapor pun kena gitu. Jadi sanksinya ya jelas sanksi administratif kalau di kami, bukan sanksi pidana. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu ketika ke instansi-instansi loket-loket pelayanan, misalnya rumah sakit Bejat Yohanes ditolak pelayanannya atau lama sekali ini, saya di loket BPJS sudah 5 jam tapi belum dilayani, silakan kontak kami. Kami punya nomor kontak pejabat penghubung di sana. Bapak tinggal kirimkan nama dan lain-lain, nanti bisa akan kami proses ini lagi. Jadi di ombudsman selain ada pemeriksaan reguler, ada juga pemeriksaan cepat, di mana kami sudah memiliki nomor-nomor kontak instansi yang paling sering dilaporkan, kepolisian, terus Dukcapil. Kami juga punya nomor kontak BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan gitu. Jadi bisa cepat untuk laporan-laporan yang sebisanya bisa kami proses dengan cepat. Baik, yang berikut dari PA Ruteng juga Bapak Rifki. Luar biasa ini pertanyaannya bikin saya ciut. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Rifki ini, mohon maaf Bapak, kalau terkait dengan riset terkait dengan pelayanan publik melalui media sosial memang belum ada. Hingga saat ini belum ada. Kami juga menyusun materi terkait pelayanan publik ini ya based on aturan gitu. Jadi kami pun sendiri setelah saya baca-baca ya, ada beberapa artikel yang saya baca ini, memang Menpan RB itu memberikan keleluasaan, kebebasan kepada instansi-instansi untuk melakukan inovasi dalam bermedsos gitu. Jadi memang untuk di ombudsman sendiri yang kami nilai, yang biasanya kami nilai itu kami melihat adalah standar pelayanan. Jadi media sosial ini merupakan salah satu dari sekian banyak sebenarnya cara-cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi untuk riset sendiri belum ada Bapak, untuk di ombudsman sendiri. Ini salah satu saran yang baik juga kepada kami, bisa nanti jadi catatan kepada kami untuk bagaimana kedepannya kami melakukan riset terhadap penggunaan media sosial oleh instansi pemerintahan. Jadi rambu-rambunya sudah ada, nanti kami tinggal buat form untuk pengawasnya. Terima kasih Bapak Rifki. Lalu yang berikut, jadi terkait dengan pelayanan publik, penggunaan
media sosial dalam pelayanan publik, terus ancaman-ancamannya seperti apa gitu, kurang lebih begitu Bapak ya. Kalau sejauh ini sih memang ini pendapat pribadi saya Bapak ya, karena memang secara regulasi belum ada, dan memang kalau berdasarkan pengalaman ya paling sepengetahuan awam saya Bapak ya, mohon maaf karena ilmu saya juga memang masih cetek gitu. Jadi ya paling ya ancaman itu di hack gitu kan Pak. Jadi memang harus ada verifikasi 2 langkah sepengetahuan saya untuk penggunaan media sosial, sehingga yang hanya mengetahui password media sosial itu adalah admin dan mungkin pimpinan gitu yang berwenang gitu. Jadi orang-orang lain pun tidak boleh mengetahui. Jadi yang berwenang untuk memposting itu adalah admin itu sendiri, sehingga ya itu tadi tidak ada kasus hack dan kemudian akun media sosial instansi itu beralih penggunaan fungsinya gitu dari yang sebelumnya penggunaannya untuk sharing informasi terkait instansi, kemudian menjadi sharing informasi pribadi atau yang entahlah itu kepentingan dari hacker itu sendiri. Awam saya seperti itu Bapak, nanti mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin ada yang bisa menambahkan, tapi kalau dari saya seperti itu. Lalu kemudian yang berikut dari Bapak Usman ya, dari Pengadilan Agama SOE, ini terkait dengan e-government, dibutuhkan perubahan untuk masuk di dalam bahasa ini. Ombudsman tidak oh ya Bapak, jadi yang saya pahami dari apa yang Bapak tanyakan tadi itu bahwa sebenarnya ombudsman itu tidak menuntut Bapak untuk perubahan ke arah transformasi era digital. Yang menuntut adalah pemerintah tadi. Makanya itu ada rambu-rambunya, ada aturannya. Ya tugas ombudsman ya mengawasi agar instansi itu sesuai dengan rambu-rambu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pelayanan publik ini tidak sebatas online Bapak. Jadi pelayanan publik ini ya di kantor tetap jalan, walaupun di media sosial jalan, di kantor itu tetap buka. Masa di media sosial jalan, di kantor tutup, kan lucu. Jadi jam kerja ya kantor tetap buka, jam pelayanan seperti apa. Di media sosial ya jelas jam pelayanannya 7 kali sehari 24 jam gitu kan. Jadi pelayanan publik kalau bisa dibilang saat ini memang ya kurang-kurang untuk media sosial hanya diatur dalam Permen RB nomor 83 dan Undang-Undang ITE itu secara garis besarnya saja. Nah, untuk yang offline ini sendiri Bapak Ibu ya itu tadi pajanglah standar-standar pelayanan, berikanlah pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika masyarakat datang. Perlakuan pun harus sama. Ketika di media sosial ramah ya di offline juga harus ramah tuh. Jangan di offline ramah tapi di media sosial malah tidak direspon sama sekali. Lalu terkait dengan bagaimana sih bentuk pengawasan ombudsman terhadap yang hanya tampaknya saja terus nanti casingnya saja lah istilahnya kayak gitu ya Pak ya. Jadi kalau dari ombudsman ya itu tadi kami memang menilai itu ketika kami datang ya kami lihat, kami bawa dengan form kami untuk kami melakukan penilaian terhadap standar-standar pelayanan. Dan kalaupun itu yang tampak casingnya oh ini ombudsman datang kita harus rapi-rapi dulu gitu kayak gitu. Terus nanti ternyata di belakangnya ternyata ini bobrok nih sistemnya, tapi karena ombudsman datang jadi dibagus-bagusin seperti itu. Nah kayak gitu kami butuh peran dari Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan kepada kami gitu. Karena kami ombudsman ini bukan cenayang gitu Bapak Ibu. Jadi kami ini ya sama gitu, mengawasi sama gitu, yang kami lihat ya itu yang kami tulis, yang kami catat, itu yang kami nilai gitu. Tapi kalaupun Bapak Ibu tahu ada bobrok-bobroknya di dalam situ, silakan sampaikan kepada kami. Bapak Ibu, ini nih hanya pada saat Bapak Ibu datang saja aktif websitenya. Ini saat Bapak Ibu datang saja ini nih meja pelayanannya ada petugasnya. Tapi ketika Bapak Ibu tidak ada, ini kosong semuanya, entah pergi kemana petugas-petugasnya. Silakan laporkan kepada kami seperti itu. Ini harus ada kesadaran dari semua pihak gitu. Pimpinan juga ada, staf-stafnya juga ada. Jadi disampaikan kepada ombudsman, ya ombudsman akan bertindak sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. Kurang lebih dari saya seperti itu Bapak.